Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya saat kita memuji menyembah nama Tuhan, Tuhan pasti bekerja dalam setiap kehidupan kita. Itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita benar-benar pahami dan benar-benar kita hayati, supaya benar-benar pujian penyembahan kita pada siang hari ini mendatangkan berkat dan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berdoa untuk kita memulai ibadah menara doa kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman, buat kesempatan hari ini. Kami bersyukur buat Tuhan sudah memberkati kami, sehingga pada siang hari ini kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan nanti juga sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biar melalui ibadah menara doa kita kami siang hari ini boleh menerima anugerah berkat rahmat-Mu yang lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan, tanpa anugerah-Mu, tanpa berkat-Mu, kami tidak mampu menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu siang hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan datang ke hadirat-Mu, memuji menyembah nama-Mu. Kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir dan Engkau siap menjamah setiap kami semua. Siapkan hati pikiran kami Tuhan, dan kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah datang terlambat dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan selalu tepat pada waktunya, karena janji Tuhan adalah janji seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi kita sama-sama pujikan pujian ini dengan iman. Katakan dari mulut kita. Kehidupan ini, dengan segenap hati sama-sama katakan. Amin. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Karena ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu yes, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang seperti Engkau. Haleluya. Sembah Dia, namanya ajaib, namanya berkuasa. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan sama-sama pujian ini. Janji-Mu seperti
fajar pagi hari, yang tiada pernah berlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan bersama-sama, angkat tangan kita. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, ya Tuhan. Oh, bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, kami memuji-Mu. Haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Terima kasih. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi sama-sama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari yang percaya, kasih Tuhan begitu dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan dan Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat siang hari ini kami masih diberikan Tuhan kesempatan kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini ya Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami yakin dan percaya saat hati-Mu disenangkan, disitulah Engkau bekerja, disitulah urapan-Mu menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang sudah mengikuti dari awal pertengahan sampai detik ini. Kau memberkati mereka yang memiliki masalah pergumulan. Kami yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap masalah dan pergumulan mereka sudah diangkut, sudah dibasuh oleh darah Kristus. Sehingga Tuhan, Kau memberkati setiap pemirsa yang mengikuti Menara Doa Online live pada siang hari ini. Biar berkat Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, pemirsa Menara Doa Online. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati. Biar pujian penyembahan kami boleh Engkau terima menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar melalui kebenaran firman-Mu saja hidup kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan siang hari ini hanyalah biar berasal daripada Roh-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap memuji, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Berapa banyak setiap saudara-saudara yang diberkati melalui pujian penyembahan tadi? Silahkan ketik di kolom komentar, saya sudah diberkati. Haleluya. Saya berdoa apa yang saudara-saudara ketik dapat terjadi dalam hidup saudara. Karena apa yang Anda ketik itu menjadi iman Anda kepada Tuhan. Siang hari ini saya Pastor Yoelo senang sekali boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita pada siang hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Ketidakadilan Dunia. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Ayub pasal 24 ayat yang pertama. Ayub pasal 24 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan buat para pemirsa semua. Pemirsa bisa memperhatikannya. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Yang percaya firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca menceritakan di mana Ayub mempertanyakan keadilan Tuhan. Mengapa? Karena Ayub itu mengalami banyak berbagai penderitaan di dalam hidupnya. Terlebih ketika Ayub sudah hidup benar, tetapi kok malah mengalami hal-hal yang tidak enak, malah mengalami berbagai macam penderitaan dan pencobaan. Apa saja penderitaan dan pencobaan yang dialami oleh Ayub? Ayub mengalami sakit penyakit dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Semuanya penuh dengan borok dan baunya sangat menyengat. Yang kedua, harta benda Ayub habis dirampok, dijarah orang. Bukan sampai di situ saja, yang ketiga, istrinya pergi meninggalkan Ayub. Bahkan istrinya menyuruh Ayub untuk mengkutuki Tuhannya Ayub. Dan yang paling gak enak adalah Ayub kehilangan semua anak-anaknya. Padahal Ayub ini orang yang hidupnya saleh, orang yang hidupnya benar. Tetapi Ayub mengalami banyak masalah pencobaan yang seharusnya pencobaan dan masalah-masalah tadi itu, bencana-bencana tadi bukan menjadi bagian orang benar, tetapi menjadi bagian orang-orang fasik. Nah, karena Ayub orang benar, tetapi malah mengalami ujian pencobaannya orang fasik. Maaf, bukan ujian pencobaan, tetapi mengalami penghukuman orang fasik. Walaupun konteksnya bukan dihukum Ayub, tapi Ayub dicobai. Nah, Ayub mulai mempertanyakan keadilan Tuhan. Ya, Ayub mengatakan, mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman? Di sini Ayub tanya sama Tuhan, ya maksudnya tanya bukan sama Tuhan tetapi sama teman-teman yang datang menghiburnya. Dia tanya, mengapa Tuhan kok tidak mencadangkan masa penghukuman? Untuk siapa? Untuk orang fasik. Ayub sampai bertanya, kenapa kok hukumannya ini buat saya yang orang benar? Orang-orang fasik sana malah enak hidupnya. Yang suka nyerobot hak yatim piatu, yang suka
menyerobot hak-haknya janda-janda yatim, janda-janda miskin, ya, yang suka menyerobot batas tanah. Orang-orang fasik kok malah nggak nerima penghukuman, malah sayang hidup benar, malah diuji dan dicoba dengan pencobaan-pencobaan yang berat, sehingga itu seperti pencobaan, bukan sekedar pencobaan biasa, tetapi lebih kepada penghukuman. Nah, Ayub tanya, kok Tuhan nggak mencadangkan masa penghukuman ini ke orang-orang fasik itu? Seharusnya ini kan bukan buat saya. Ya, dan Ayub mengatakan juga apa? Mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya. Ini Ayub mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Ya, seharusnya orang benar itu melihat ya pengadilan untuk orang fasik dan orang benar. Ya, dalam arti masih di dunia harusnya bisa terlihat saat Ayub hidup di dunia. Ya, Tuhan bisa menghukum orang-orang yang fasik, tetapi Tuhan memberkati orang benar. Nah, di situ kita melihat pengadilan Tuhan yang seimbang, yang sesuai pas dengan porsinya. Tetapi yang terjadi pada Ayub itu tidak. Pengadilan Tuhan seperti tidak ada. Bahkan orang benar aja masih mengalami penderitaan-penderitaan, pencobaan. Ya, lah ini sedangkan orang fasik kok malah menikmati dunia. Ya, semakin diberkati, ya. Orang fasik ini malah semakin kaya harta bendanya, semakin sukses berhasil. Nah, ini membuat Ayub mempertanyakan keadilan Tuhan. Nah, yang harus kita mengerti adalah begini. Ketidakadilan dunia membuat kita sama seperti Ayub. Sering kita mempertanyakan keadilannya Tuhan saat dunia tidak adil terhadap diri kita. Mungkin kita melihat ada orang itu kok ganteng banget ya, sedangkan saya kok orangnya biasa aja. Ya, mungkin kita lihat orang lain, orang itu kok cari uang gampang banget ya, tinggal begini-begini langsung dapat uang. Saya mencari uang harus membanting tulang, ya, membanting pikiran, bahkan semua sudah saya banting, uangnya kok gak dapat. Ya, ada orang-orang yang tinggal santai duduk diam, uang datang. Ya, dan itu kita merasa mulai gak adil hidup di dunia ini. Nah, begitu juga kita lihat mungkin ada orang-orang yang orang itu gak rajin olahraga, ngerokok, ya kan, makan manis terus tapi sehat. Sedangkan kita yang rajin olahraga, jaga makan malah sakit. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Kita melihat ketidakadilan yang ada di dunia ini. Nah, tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa ketidakadilan itu tidak menggambarkan ketidakadilannya Tuhan. Ya, maksudnya ketidakadilan dunia tidak menggambarkan kebaikan Tuhan atau keadilan Tuhan bagi setiap kita. Sebab dunia bisa tidak adil, tetapi saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, dunia yang gak adil itu nanti Tuhan bisa pakai dengan caranya yang dahsyat dan ajaib, dipakai untuk membuktikan keadilan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, seperti yang dialami oleh Ayub, Ayub mengalami ketidakadilan dunia ini, ya. Tetapi pada akhirnya apa? Ayub hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat untuk membuktikan keadilannya Tuhan, Tuhan bisa pakai ketidakadilan dunia yang menyerang kehidupan Ayub. Nah, oleh sebab itu, mari kita kalau kita sedang mengalami ketidakadilan di dunia ini, jangan patah semangat, jangan males ke gereja, jangan males ikut menara doa. Tetapi justru kita harus semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan, supaya segala ketidakadilan yang telah kita terima boleh diubah menjadi kebaikan bagi kita, bahkan untuk membuktikan ya ketidakadilan itu dipakai Tuhan untuk membuktikan keadilan Tuhan yang sejati. Sehingga Bapak Ibu, kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Walaupun dunia gak adil dengan kita, walaupun sekeliling kita itu gak adil buat kita, tetapi ada Tuhan yang maha adil yang bisa melakukan sesuatu bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, untuk itu tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya. Meskipun dunia tidak adil, ada Tuhan yang maha adil. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini boleh memberkati setiap pemirsa saudara-saudara semua, sehingga kita semua boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan.
Mari kita akan mengakhiri ibadah menara doa kita pada siang hari ini. Sebelum kita menerima berkat, kita akan menutup doa menara doa ini dengan berdoa, dan kita juga nanti akan doa Bapa kami, baru nanti yang terakhir kita akan menerima doa berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena melalui kisahnya Ayub kami melihat bahwa memang dunia ini sepertinya tidak adil. Tetapi Tuhan, ajar untuk kami tidak memandang dunia, tetapi ajar kami untuk memandang Engkau. Engkaulah Tuhan yang maha adil. Engkau sanggup memakai ketidakadilan dunia ini untuk menjadi keadilan bagi kami. Seperti yang sudah Engkau lakukan kepada hamba-Mu Ayub, biar itu juga Tuhan yang kami alami. Kemenangan Ayub, keadilan yang diterima Ayub boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami bersyukur ya Bapa. Ajar untuk kami terus berharap, ajar untuk terus kami percaya kepadamu, karena kami tahu hanya Engkaulah sumber pengharapan dan sumber kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang sudah mengikuti siaran ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hamba-Mu percaya setiap masalah pergumulan mereka yang mereka hadapi, semuanya dapat mereka selesaikan. Mereka boleh mendapat kekuatan yang baru, bahkan berkat-berkat yang baru Tuhan curahkan pada siang hari ini, sehingga mereka boleh keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara angkat dua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah menara doa kita pada siang hari ini. Dan bagi setiap pemirsa semua yang sudah terberkati dan merasa diberkati, boleh jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng channel ini sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan setiap kali channel ini mengadakan live. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.